Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Ihya ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidina wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal muallifin wal musannifin, khususan arwaha muassisi khususan ruha sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani wal imam al-Junaid al-Baghdadi wa hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin Ibni Arabi wal imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwaha wali Songo wa ila ruhi waliyillah jaddina Mbah Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, khususan ruha Mbah Hashim Asy'ari, Ki Wahid Gustur, Ki Wahab, Ki Bishri Sansuri, Ki Khalil Bangkalan, Ki As'ad, Ki Ahmad Siddiq, Ki Ma'sum, Ki Ali Ma'sum, Ki Abdullah Salam, Ki Sa'al Mahfuz, Ki Arwani, wa ila sairi ulama'ina mu'assisil ma'ahidil islamiyah, ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina, khususan ruha Abi Ki Abdullah Rifai wa ruha umminya Salamah wa ruha umminya Fatmah. Ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim, syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa qala Zaid bin Arqam. Kitab Ihya jilid ke-6 halaman 13. Kita masih di dalam pembicaraan mengenai kritik atas kekayaan. Waqala, ini sekarang kita akan membaca banyak sekali dalil-dalil yang bersifat athar, ya. Athar itu artinya adalah ucapan, tindakan yang berasal dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau juga berasal dari nabi-nabi di zaman lampau, terutama Nabi Isa atau Yesus, ya. Ini menarik sekali, di Ihya ini banyak dikutip ucapan-ucapan Nabi Isa, ucapan-ucapan Yesus. Sebagian ucapan itu kalau kita telusuri itu ada di dalam bagian yang di dalam Perjanjian Baru disebut dengan khutbah di bukit itu, ya. Khutbah di bukit. Khutbahnya Nabi Isa di bukit, ya. Kalau Anda baca khutbah di bukit itu luar biasa, karena disitulah tercermin ajaran-ajaran pokok dari Nabi Isa atau Yesus, ya. Waqala, dan berkata Zaid bin Arqam, sahabat Ansor yang namanya Zaid ibn Arqam. Ini sahabat yang punya sejarah yang unik, terutama terkait dengan relasi atau hubungan antara umat Islam di Madinah dengan orang-orang munafik, ya. Pernah ada suatu kejadian perang yang disebut dengan perang Banil Mustalik atau perang Al-Muraisiyah, ya. Perang Banil Mustalik itu terjadi kalau nggak salah tahun ke-5 Hijriah, ya, pada bulan Sya'ban. Jadi ini satu suku, ya, suku Arab di luar Madinah yang merupakan kolaborator atau aliansinya masyarakat Arab Quraisy di Makkah yang memusuhi Kanjeng Nabi.
Banil Mustalik ini dulu ketika perang Uhud mereka berpihak kepada orang-orang Mekah. Jadi ini suku yang menjadi musuhnya Kanjeng Nabi. Nah, suatu ketika mereka ini berencana untuk menyerang Madinah. Nah, Kanjeng Nabi mendengar kabar itu langsung menyusun strategi untuk mendahului mereka. Mendahului mereka itu. Lalu Kanjeng Nabi melakukan serangan mendadak pada saat mereka lengah itu. Makanya dalam hadis-hadis itu dikisahkan ya, memori mengenai perang Banil Mustalik ini dikenang oleh para sahabat dengan ungkapan aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustalik. Jadi melakukan serangan secara mendadak tanpa pemberitahuan dahulu. Ya bagian dari strategi perang ya. Nah, akhirnya menang. Di dalam perang inilah Banil Mustalik kalah ya. Nah, umat Islam menang. Dan ya biasa tradisi perang di zaman dulu itu kan kalau ada perang, pihak yang menang biasanya akan menawan ya pihak yang kalah. Jadi ada tawanan perang itu. Tawanan perang. Nah, tawanan perang di dalam tradisi dahulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang setelah ada konvensi Geneva, tawanan perang itu ada konvensinya sendiri. Jadi yang boleh ditawan ya hanya tentara, kombatan ya. Tapi zaman dulu yang ditawan ya siapa saja, termasuk orang-orang sipil. Karena itu setelah perang ini banyak suku Banil Mustalik ini yang ditawan. Dan tradisi zaman dulu ya kalau orang ditawan langsung jadi budak. Nah, salah satu tawanan ini ada seorang perempuan namanya Juwairiyah bintul Harith yang ditawan. Nah, tawanan ini kan setelah selesai perang dibagi-bagi kepada para pasukan yang menang itu. Nah, Juwairiyah ini adalah anaknya kepala suku Banil Mustalik ini, namanya Al-Harith itu, Al-Harith bin Abi Durar ya. Jadi anak kepala suku, artinya ini wanita terhormat, bangsawan lah kira-kira. Nah, jatuh ke tangan seorang sahabat, lalu perempuan ini, Juwairiyah ini, tidak suka ada di bawah, di bawah kekuasaan sahabat ini. Dia nggak mau jadi budaknya. Ya ketika ditawan kan jadi budak. Dia jadi budaknya seorang sahabat ini. Kemudian dia ya mungkin juga merasa saya ini wanita bangsawan kenapa berada di tangan seorang laki-laki biasa gitu. Akhirnya Juwairiyah ini kemudian minta Kanjeng Nabi untuk dimerdekakan. Kanjeng Nabi mau memerdekakan dengan syarat dinikahi. Akhirnya Juwairiyah menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Juwairiyah yang merupakan putri kepala suku Banil Mustalik ini dinikahi Kanjeng Nabi. Nah, setelah dinikahi Kanjeng Nabi, seluruh perempuan-perempuan yang merupakan tawanan Banil Mustalik dan berada di bawah kekuasaan yang menjadi budak di tangan laki-laki atau para sahabat ketika itu, semua dimerdekakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena begitu Juwairiyah ini dinikahi Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat di Madinah yang dapat pembagian tawanan perang berupa perempuan-perempuan Bani Mustalik itu merasa ewoh itu. Masa Kanjeng Nabi menjadi istrinya perempuan Banil Mustalik, kami menjadikan perempuan-perempuan Banil Mustalik sebagai budak. Ewoh, sungkan. Akhirnya semua dimerdekakan. Jadi dinikahinya Juwairiyah oleh Kanjeng Nabi ini membawa barokah. Berkat menikahnya Juwairiyah dengan Kanjeng Nabi, semua wanita Banil Mustalik yang di bawah kekuasaan para sahabat-sahabat di Madinah dimerdekakan semua. Nah, ada kejadian di dalam perang Banil Mustalik ini yang melibatkan tokoh yang akan kita bacain, yaitu Zaid bin Arqam, sahabat Zaid bin Arqam ini. Nah, ketika perang Banil Mustalik itu ada orang-orang munafik ya yang ikut perang bersama orang-orang Islam ya.
Orang munafik itu disebut munafik karena mereka ini muslim, cuma muslim di mulut saja. Di hatinya itu mereka nggak suka terhadap orang Islam itu. Nah, orang munafik ini ya diperlakukan sebagai orang muslim biasa. Ya. Ketika orang Islam perang, ya ikut perang. Cuma mereka itu sebenarnya nggak suka ikut perang itu, tapi terpaksa saja. Nah, ketika Kanjeng Nabi menang melawan Banil Mustalik ini, orang-orang munafik ini nggak suka itu. Mereka kepengennya umat Islam kalah. Kalah. Tapi akhirnya menang kan. Nah, ketika menang inilah kepala apa namanya orang-orang munafik di Madinah namanya Abdullah bin uh, Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul ya. Itu melontarkan komentar ya. Karena dia benci orang Islam menang. Nanti kalau pasukan Muhammad ini balik ke Madinah, dia akan diusir ya. Itu yang direkam dalam Al-Quran itu. La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Itu sebuah surat dalam surat Al-Munafiqun ya. Bahkan di Quran sendiri ada surat yang berbicara khusus mengenai orang-orang munafik ini. Orang-orang muslim ini nanti kalau balik ke Madinah mereka akan diusir oleh orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. Mereka ini rendah, mereka akan diusir. Maksudnya orang-orang yang lebih tinggi derajatnya itu ya mereka ini. Kami ini penduduk asli Madinah. Muhammad ini pendatang. Kok tiba-tiba dia menguasai Madinah? Awas ya, nanti kami akan mengusir mereka. Jadi semacam kayak sentimen anti-imigran gitu ya. Kalau sekarang itu. Nah, kata-kata ini kemudian, kata-kata Ubay bin Salul ini, itu didengar oleh seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menginterogasi apa ini Ubay bin Salul ini, apakah betul kamu mengatakan begitu? Menolak dia. Kemudian turun ayat yang membenarkan laporan Zaid bin Arqam ini. Yaquluna la irja'na ila al-madinati yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Jadi Zaid bin Arqam ini laporannya terhadap Kanjeng Nabi mengenai ucapan orang munafik itu dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Nah, ini jarang-jarang ada sahabat yang mendapatkan kehormatan seperti ini, yaitu dikonfirmasi oleh Al-Quran. Makanya ini sahabat yang istimewa. Wa qala, dan berkata Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam mengisahkan sesuatu yang terjadi pada saat Abu Bakar masih menjadi khalifah ya. Artinya kisah ini terjadi setelah Kanjeng Nabi wafat ya. Kunna ma'a Abi Bakrin As-Siddiqi, kunna ada kami para sahabat ma'a Abi Bakrin As-Siddiqi bersama sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fada'a, kemudian meminta sahabat Abu Bakar bisyarabin minuman. Fa'utiya, maka diberikan, didatangkan Abu Bakar bimain, air, wa asalin, dan madu. Falamma adna, maka ketika mendekatkan Abu Bakar kepada air atau madu ini, milih terhadap mulutnya Abu Bakar, baka. Ketika mau minum air dan madu ini, baka. Menangis Abu Bakar. Wabaka, dan menangis Abu Bakar. Artinya menangis sekali, menangis sungguh-sungguh itu. Nah, menangisnya begitu dramatis kata Abu Bakar sehingga membuat menangis Abu Bakar ashabau terhadap sahabat-sahabatnya Abu Bakar. Fasakatu, maka diam semua para sahabat ini. Wa masakata, dan tidak diam Abu Bakar, artinya nangis terus. Tumada, kemudian kembalilah Abu Bakar, wabaka, dan maksudnya kembali minta airnya didekatkan lagi. Wabaka, dan menangis Abu Bakar. Hatta dhannu, sehingga mengira para sahabat ini, annahum, sesungguhnya para sahabat, la yaqdiruna, tidak kuasa para sahabat ala mas'alatihi, untuk menanyai Abu Bakar. Enggak tega lagi nanya itu ya. Kenapa kok menangis?
Qala berkata Abu Bakar, atau qala berkata Zaid bin Arqam yang menceritakan peristiwa ini. Ini kalau baca hadis begini itu qala dan segala macam itu rujuknya harus hati-hati karena ada rujuk yang rujuk kepada Kanjeng Nabi atau sahabat yang terlibat dalam peristiwa itu. Ada qala ini adalah qala ini naratornya, ya, pencerita yang menceritakan peristiwa ini. Nah ini ya hanya diketahui kalau jenengan paham konteksnya. Ya. Qala berkata Zaid bin Arqam, thumma masaha, kemudian mengusap Abu Bakar ainaihi, kedua matanya Abu Bakar. Faqalu, maka berkata para sahabat ini, ya khalifata Rasulillah. Wahai, akhirnya mereka bertanya ya, nggak tega melihat Abu Bakar nangis sampai dramatis begitu. Ada apa? Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah. Ma abkaka, ma apakah sesuatu abka yang membuat menangis sesuatu itu kah kepada dirimu wahai Abu Bakar. Nah ini konteks ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Abu Bakar sudah menjadi khalifah. Qala berkata Abu Bakar, lalu Bakar cerita ngaku ya, kuntu ada aku ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitu, maka melihat aku kepada Kanjeng Nabi, yadfa'u, menolak Kanjeng Nabi, an nafsihi, dari dirinya Kanjeng Nabi, syai'an, sesuatu, walam aro, dan tidak melihat aku ma'ahu, bersama Kanjeng Nabi, ahadan, seseorang. Jadi Kanjeng Abu Bakar lihat Kanjeng Nabi itu kayak Kanjeng Nabi itu menolak seseorang gitu, tangannya kayak menolak orang gitu ya. Padahal nggak ada orang di sekitar Kanjeng Nabi. Jadi aneh kan? Seolah-olah Kanjeng Nabi ini bertarung dengan sosok yang nggak kelihatan. Fakultu, maka berkata aku laha kepada fakultu, maka berkata aku, bertanya aku Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malladzi tadfa'u an nafsika, ma apakah alladzi, sesuatu, ma apakah sesuatu, alladzi, ya ma, tadfa'u, yang menolak engkau an nafsika, dari dirimu wahai Nabi. Ada apa Kanjeng Nabi kok sampai menolak-nolak kayak mendorong orang itu? Qala, menjawab Kanjeng Nabi, hadhihi dunya mathulat li. Hadhihi dunya, dunia ini, artinya harta itu, mathulat, mendo-mendo, muncul di hadapanku dalam bentuk sosok seseorang, itu mathulat ya. Mathulat itu datang dalam bentuk orang dunia ini, li, kepadaku. Fakultu, maka berkata aku laha kepada dunia ini. Ya, Kanjeng Nabi punya kemampuan melihat sesuatu yang apa ya, tidak merupakan sosok fisik, itu bisa dilihat itu ya. Jadi dunia hadir kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk orang. Jadi orang ini, sosok ini representasi dari harta kekayaan. Tumaraja'at ilaiki anni. Kanjeng Nabi mengatakan kepada dunia itu, ilaiki anni, menyingkirlah engkau anni, dari diriku. Aku nggak mau kamu. Makanya Kanjeng Nabi terus kelihatan kayak mendorong seseorang tangannya. Tumaraja'at, kemudian kembali dunia itu, faqalat, artinya pergi. Faqalat, maka berkata dunia itu, agak kecewa karena dia kepingin datang kepada Kanjeng Nabi itu kayak ingin Kanjeng Nabi menerima dia, membujuk supaya dunia ini mau Kanjeng Nabi mau menerima dia. Tiba-tiba ditolak. Ya kalau peristiwa ini terjadi kesampaian ya, wah, alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan, welcome, monggo gitu ya. Kalau sampean ya, Kanjeng Nabi didatangi dunia ditolak. Kecewa kan? Ya biasa kalau orang mau dekat kepada seseorang kok ditolak kan kecewa. Dunia ini kecewa, pergi, tapi sambil melontarkan pernyataan ini, innaka in aflatta minni lam yuflit minni man ba'daka. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, in aflatta, jika lepas engkau minni, dariku, kalaupun kamu bisa menghindar dari aku, lam yuflit, tidak akan bisa lepas, minni, dariku, man, umat, ba'daka, yang datang setelah kamu. Ini sumpahnya dunia ini. Nah Abu Bakar ketika mau minum air atau minum madu, ingat peristiwa itu, nangis itu.
Artinya, ya Allah, Nabi dulu begitu, kok saya seperti ingin hidup enak gitu ya. Ya karena jadi khalifah kan minumnya istimewa kan, air, madu, apa. Meskipun Abu Bakar ini sebagai khalifah bukan sosok khalifah yang hidup mewah. Pada masa Abu Bakar, sahabat tuh masih hidup sederhana. Masa Sayyidina Umar masih hidup sederhana. Bahkan dikisahkan Sayyidina Umar sebagai khalifah, sebagai raja, itu bahkan tidur di atas tanah dengan beralaskan daun kurma. Tikar masih mending sekarang. Itu daun kurma gitu terus ditaruh di tanah. Sayyidina Umar tidur di situ. Seorang raja tidur di tanah beralaskan hanya daun kurma. Lalu ada seorang utusan dari Persia, Raja Persia datang ke Madinah kepingin ya membangun hubungan diplomatik gitu ya. Datang ke Madinah, nanya, saya kepingin ketemu dengan raja kalian, Umar. Dibawalah ke rumahnya Sayyidina Umar, lihat mana Umar. Itu yang tidur di atas tanah itu. Kaget kan. Karena raja-raja Persia saat itu gaya hidupnya mewah ya, sebagaimana layaknya raja-raja dunia pada saat itu mewah, lux hidupnya ya. Ini ada raja hidup begitu sederhana, tidur di atas tanah beralaskan daun kurma. Lalu utusan dari Persia ini berkomentar, Umar, kamu berbuat adil kepada rakyat kamu. Karena kamu adil kepada rakyat kamu, kamu merasa aman. Gak ada orang di antara rakyat kamu yang membenci kamu, memusuhi kamu. Sehingga kamu bisa tidur tenang, lepas, tanpa penjagaan seorang pun. Ini gak ada penjaga. Tradisi raja-raja kan ada penjaganya. Ada polisi militernya kalau sekarang. Umar ini tidur di atas tanah, nggak ada penjaga seperti orang biasa. Kamu berbuat adil, maka kamu bisa hidup tenang, tidur dengan santai sekali. Kenapa ke penguasa-penguasa yang lain kok dijaga dengan ketat sekali oleh pasukan? Ya karena khawatir dibunuh oleh rakyatnya atau musuh-musuhnya. Kenapa khawatir dibunuh? Karena dia berbuat tidak adil kepada rakyatnya. Coba kalau berbuat adil rakyatnya cinta kepada penguasa itu nggak perlu dijaga. Nah, jadi masih sederhana kehidupan para sahabat di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah baru di zaman Sayyidina Utsman mulai agak sedikit berubah. Karena pada saat Sayyidina Utsman itu umat Islam sudah mulai berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai keluar Jazirah Arab. Di era Sayyidina Umar, kekuasaan besar pada saat itu Persia ditaklukkan. Kemudian Mesir, tanah yang subur sekali, ditaklukkan. Nah, ketika dua tanah yang subur ini berhasil dikuasai oleh orang Islam, lalu makmur, kehidupan orang-orang Arab yang semula sederhana berubah total itu. Setelah era Khulafaur Rasyidin, lebih-lebih lagi di era Bani Umayyah itu, wah makin makmur ya. Ya makmurnya dari penghasilan pertanian dari kawasan-kawasan yang ditaklukkan ini. Selain pampasan perang, karena ekonomi utama ketika itu adalah pertama ekonomi pampasan perang, kedua ekonomi berupa hasil pajak yang atau hasil pertanian dari tanah-tanah yang ditaklukkan itu. Itulah yang menjelaskan kenapa pada abad kedua Hijriah itu muncul gerakan para sufi-sufi itu. Itu antara lain ya sebagai kritik terhadap gaya hidup mewah yang mulai menjangkiti orang-orang Islam ketika itu karena makmur, ekonominya menaik ya, level ekonominya.
Jadi tasawuf itu sejak awal itu kelahirannya itu memang didorong oleh ini ketidaksukaan kepada gaya hidup yang foya-foya ini, gaya hidup mewah ini. Nah, makanya Al-Ghazali menulis kitab khusus mengenai Kitabu Dzammid Dunya, kritik atas kekayaan. Makanya isinya nanti semua kritik kepada kekayaan. Sebetulnya ini kritik kepada gaya hidup para bangsawan penguasa pada zaman itu. Karena mereka sudah merasa aneh. Ini bukan kehidupan yang dulu kita lihat pada zaman Kanjeng Nabi. Sudah beda ini. Apa yang terjadi ini? What went wrong? Apa yang salah dengan umat Islam ini? Kok jadi hidup mewah segala macam. Jadi sufi-sufi itu adalah para oposan ya. Orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan, tapi mereka tidak memberontak secara politik. Jadi mereka melakukan oposisi spiritual, bukan oposisi politik. Karena itu para sufi-sufi ini nggak pernah dimusuhi penguasa. Karena mereka melawan secara spiritual, bukan melawan secara militer, secara politik, ya enggak. Jadi mereka tidak dianggap sebagai ancaman pemerintahan ketika itu. Waqala dan berkata dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban kullal ajabi lil musaddiqi bidaril khuludi wa huwa yas'a lidaril hururi. Ya ajaban, heran. Aduh, betapa herannya. Kullal ajabi, seheran-herannya. Lil musaddiqi, kepada orang yang percaya. Bidaril khuludi, terhadap rumah keabadian, yaitu akhirat. Orang muslim, orang mukmin itu percaya bahwa ada kehidupan kelak. Tetapi kelakuannya seperti kelakuan yang orang yang nggak percaya. Karena dia bilang iman kepada adanya akhirat, tapi setiap hari pekerjaannya hanya ngurus dunia saja. Lupa kepada akhirat. Wahwa, sementara orang yang percaya ini al-musaddiq yas'a, gulung koming atau apa, kerja keras. Yas'a itu dalam bahasa Arab itu istilah jalan itu macam-macam ya. Ada jalan biasa, itu namanya masya. Masya itu jalan. Kemudian kalau lebih cepat lagi ya, jalannya lebih cepat, itu sa'a. Jalan cepat-cepat. Makanya kalau orang umroh atau haji itu melakukan ibadah namanya sa'i. Sa'i itu artinya jalan cepat-cepat. Jadi ketika jenengan sa'i antara bukit Sofa dan Marwah itu jalannya harus cepat. Ya. Jangan santai-santai ya, agak cepat. Maka disebut dengan sa'i. Jadi yas'a di sini jalan cepat-cepat. Artinya wah, ngurus dunianya mempeng banget ya. Lidaril ghururi, kepada tempat penipuan atau tipuan, yaitu dunia ini. Dunia ini disebut oleh para sufi-sufi sebagai darul hurur, tempat tipuan, tempat orang itu tertipu itu. Ya karena kehidupan yang lebih sejati ya nanti. Kehidupan sekarang ini tipuan saja sebetulnya. Jadi di mata para sufi dunia ini tipuan saja. Tipuan saja. Ya sekali lagi ini bukan berarti kita orang Islam tidak boleh mengurus dunia ya, enggak. Cuma kita mengurus dunia ini harus dipandang sebagai instrumen jalan untuk akhirat itu. Jangan dilihat sebagai tempat pemberhentian akhir ya. Sebagai final destination, tujuan akhir, bukan. Final destination-nya ya nanti di akhirat. Ini ya transit saja. Ini adalah terminal transit. Jadi darul ghurur itu ya tempat tipuan, karena tempat ini sebetulnya tempat transit sementara, tapi beberapa orang menganggapnya itu kayak tempat abadi gitu ya, tempat abadi. Waruya, dan dikisahkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waqafa, berdiri kanjeng Nabi
Ala mazbalatin, di atas tempat sampah. Faqala, maka berkomentar kanjeng Nabi, berkata kanjeng Nabi, halumu ila dunya, halumu, datanglah wahai kalian para sahabat-sahabat yang ketika itu mengikuti kanjeng Nabi. Ila dunia, kepada dunia ini loh, dunia ini ya kayak begini, ini tempat sampah ini. Wa akhadha, dan kemudian mengambil kanjeng Nabi khiraqan, beberapa potong kain ya, gumbal ya. Qad baliyat, yang sudah rusak kain-kain ini, ala tilkal mazbalati, di atas tempat sampah tersebut. Wa idhaman, dan mengambil juga kanjeng Nabi balung-balung, tulang-tulang, qad nakhirat, yang telah apa namanya? telah rapuh ya, idham. Karena saking lamanya di situ. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, hadhihi ad-dunya, ini adalah dunia. Dunia itu kalau mau divisualisasi ya seperti ini. Wahadhi, dan ini ya, riwayat ini isyaratun. Ini komentar dari Al-Ghazali. Ini bukan kata-kata kanjeng Nabi. Wahadhi, dan riwayat ini isyaratun, itu isyarah ila anna zinatad dunya, sesungguhnya hiasan berupa dunia itu satah laku. Bisa dibaca satahlaku, bisa satahluku. Tapi lebih baik dibaca satahlaku. Satahlaku, karena dari kata khaliqa yahlaku. Kalau yahluku ini dari kata khalaqa yahluku. Kalau khalaqa yahluku artinya mencipta. Tapi kalau khaliqa yahlaku artinya rusak. Jadi gombal kain rusak itu namanya khaliqa yahlaku. Satahlaku, maka akan, dunia itu akan rusak, akan apa namanya, rusak atau apa ya istilah lain yang lebih tepat itu. Satahlaku, akan mengalami apa namanya, pembusukan dunia itu. Mithlatil kal khiraqi, seperti kain-kain itu. Wa annal ajsama, dan sesungguhnya jisim-jisim, jasad-jasad, sesuatu yang punya bentuk fisik, allati tura, yang apa namanya, yang dilihat ajsam ini, biha, pada dunia, setasiru, akan jadi jisim-jisim ini idhaman, seperti tulang-tulang baliyatan yang rusak. Itulah dunia. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi SAW dalam hadis yang lain, inna dunya, sesungguhnya dunia itu khulwatun, memang kelihatan manis, khadiratun, hijau royo-royo. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, menjadikan khalifah, menjadikan seseorang yang diberikan mandat untuk berkuasa. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, kum, kepada kalian, fiha, di atas dunia ini, di dalam dunia ini. Fanadhirun, ya, fanadhirun, fanadhirun, maka Allah akan melihat. Ayf, fahuwa nadhirun. Jadi ini khobar, mubtada'nya dibuang. Atau juga bisa ini mubtada yang khobarnya dibuang ya. Fanazirun, tapi lebih baik ini adalah khobar yang mubtada'nya dibuang. Fanazirun, maka Allah, fallahu nazirun, sebaiknya dijadikan khobar bukan mubtada ya. Fallahu nazirun, Allah akan melihat kaifa, bagaimana, ta'maluna, bekerja kalian, bertindak kalian. Kalian dijadikan khalifah di bumi ini, di dunia ini, Allah akan melihat apa yang akan Anda lakukan. Inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi dulu zaman Nabi Musa. Ini cerita mengenai Bani Israel ini banyak dikutip di Quran, di kitab-kitab tasawuf ya. Dikutip bukan dalam pengertian negatif semua, kadang-kadang sering positif ya. Ya karena Bani Israel ini kayak menjadi contoh bagi orang-orang Islam itu. Inna Bani Israel, sesungguhnya orang-orang Yahudi.
Lama busitat, ketika digelar lahum bagi Bani Israel ad-dunya dunia, wa muhidat, dan dilapangkan ya, dunia bagi mereka, tahu, maka akhirnya bingunglah orang-orang Yahudi ini fil khilyati, di dalam hiasan, wan nisa'i, dan perempuan, wathibi, dan wewangian, wathiyabi, dan pakaian-pakaian, yaitu ketika Bani Israel ini kan dalam kisah ini kan, dalam kisah yang sudah menjadi legenda ya, itu kan Bani Israel dulunya kan hidup susah, tersiksa, dan mengalami hidup yang luar biasa berat di masa Firaun di Mesir. Lalu mereka lari dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, ketika sudah bebas ya, mereka hidup dalam situasi kebebasan di padang pasir selama 40 tahun sebelum mereka akhirnya sampai ke tanah Kanaan yang sekarang menjadi ya Palestina sekarang ini. Mereka tersesat selama 40 tahun di tengah-tengah padang pasir ya. Nah, tapi mereka hidup sebagai orang bebas, tidak lagi menjadi budak dan menjadi rakyat yang tersiksa seperti pada saat Firaun itu. Nah, pada saat mereka hidup di tengah-tengah padang pasir inilah mereka ya hidup bebas dan sebagian menikmati kenikmatan. Akhirnya bingung, Bani Israel setelah mendapatkan kebebasan ini bingung karena tahu, mereka bingung ya. Mereka tersesat itu ya. Tersesat ngurus hiasan perempuan, wewangian, baju-baju yang bagus dan segala macam. Waqala, dan berkata, Nabi Isa. Nah ini, Nabi Isa atau Yesus itu ucapan-ucapannya banyak dikutip di Ihya ya. Waqala, dan berkata, Nabi Isa alaihi salam. Ucapan-ucapan Nabi Isa yang dikutip di dalam kitab-kitab ulama Islam itu kadang-kadang tidak kita jumpai sumbernya di dalam sumber-sumber Kristen. Ya. Makanya ada seorang sarjana dari Lebanon namanya Tarif Khalidi, itu nulis buku judulnya Muslim Jesus. Yesus atau Nabi Isa versi Islam. Karena di dalam kitab-kitab ulama itu ada kutipan-kutipan dari Nabi Isa yang tidak dijumpai dalam Perjanjian Baru, dalam Bible. Jadi inilah sosok Yesus di mata para sufi-sufi. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu salah satu hero, pahlawannya para sufi. Karena itu banyak dikutip ucapan-ucapan Nabi Isa ini di dalam kitab-kitab sufi seperti Ihya. Ini contohnya. Wa qala, dan berkata Nabi Isa alaihi salam, la tattakhidud dunya rabba. Jangan menjadikan kalian dunia rabba sebagai Tuhan. Jangan menuhankan dunia. Karena kalau itu kalian lakukan, fatattakhidakum, maka akan menjadikan kepada kalian dunia abidan sebagai budak. Sampai diperbudak dunia kalau sampai menuhankan dunia. Uknuzu kanzakum, uknuzu, simpanlah kanzakum, gudang kalian, indaman kepada seseorang, yaitu maksudnya kepada Tuhan ya. La yudhayi'u, yang tidak akan menyia-nyiakan man itu kepada kanzakum. Kalau sampean kepingin mendapatkan harta karun ya, gudang, maksudnya gudang kekayaan, carilah gudang kekayaan pada Tuhan yang tidak akan menyia-nyiakan kekayaan itu. Artinya nanti carilah kekayaan itu di hari akhir nanti, jangan sekarang. Fa inna sahiba kanzid dunya, karena orang yang punya kekayaan harta karun dunia itu, ya khawatir sahibu kanzid dunya alaihi, kepada
dunia itu, kepada gudang kekayaan itu, al-afata kerusakan. Orang yang punya kekayaan khawatir kekayaannya hilang kalau di dunia sekarang. Makanya ditaruh di safe deposit, taruh di bank biar nggak dicuri orang. Orang kalau punya kekayaan khawatir kekayaannya hilang sehingga dia mikir bagaimana menjaga kekayaannya itu. Sementara wasahibakan zillahi, orang yang memiliki harta kekayaannya Allah nanti di hari kelak, la yakhafu, tidak akan khawatir orang ini alaihi kepada kanzillah ini al-afata kerusakan. Kalau sampean mencari kekayaan berupa amal-amal yang baik yang nanti bisa bisa diuangkan, dikapitalisasi di akhirat ya. Amal-amal baik itu tidak perlu disimpan di bank. Ya. Nggak mungkin orang khawatir akan hilang amal. Amal itu ya nggak akan hilang. Ya. Amal melekat pada seseorang. Jadi kalau mau nyari kekayaan yang seperti ini, kekayaan yang intangible. Ada kekayaan yang tangible berupa harta, ada kekayaan yang intangible, kekayaan yang tidak kelihatan. Bedanya kekayaan yang tangible, yang kasat mata, sampean ribut, risau, cemas, kepingin ngurus keselamatannya. Wah, itu pusing itu. Apalagi kalau orang tahu kekayaan ini diperoleh dari sumber-sumber yang tidak halal. Wah, berusaha menyembunyikan supaya nggak dideteksi oleh PPATK. Ya. Makanya ditaruh di safe deposit, ditaruh di bank atas nama orang lain, atas nama sopirnya. Ada sopir yang tiba-tiba punya simpanan uang miliaran, padahal cuma sopir saja. Ya ini karena orang khawatir kekayaannya diketahui orang lalu diinterogasi. Tapi kalau kekayaan sampean itu intangible, berupa amal baik, jaringan sosial, pengetahuan, itu tidak perlu dengan risau menyembunyikan itu semua. Ya. Amal-amal itulah yang membuat sampean tenang malah. Tidak risau, tidak khawatir, tidak cemas bagaimana untuk menjaga itu semua. Bahkan kekayaan seperti ini menjaga kalian itu ya. Waqala dan berkata juga Nabi Isa alaihi salam, ya ma'syaral hawariyin, wahai orang-orang hawariyin, yaitu hawariyin ini artinya orang-orang murid-muridnya Nabi Isa. Ya. Murid-murid Nabi Isa itu dalam istilah Islam, dalam kitab-kitab Arab, karangan para ulama-ulama dahulu itu disebut sebagai al-hawariyun. Ya, sebutan ini juga ada di Quran ya. Ya, dipakai dalam Al-Quran. Ya. Saya lupa ayatnya ya. Ya ma'syarul hawariyin, wahai orang-orang hawariyin. Ini sesungguhnya aku Nabi Isa, qad kababtu, telah menjungkirkan aku lakum bagi kalian dunia ala wajiha, terhadap wajahnya atau mukanya dunia. Aku sudah menjungkirkan dunia di atas wajahnya, artinya dijungkirkan. Ya. Ini mungkin merujuk kepada peristiwa ketika, kalau Anda baca Bible, ada peristiwa ketika Nabi Isa, Yesus datang ke Yerusalem, masuk ke dalam perjanjian baru disebut dengan Bait Allah ya. Maksudnya tempat ibadahnya orang Yahudi yang utama di situ ya. Temple of Solomon, Haikal Sulaiman itu sinagog besar yang menjadi pusat peribadatan orang-orang Yahudi. Nah, di sekitar sinagog itu kan banyak orang jualan bakul-bakul macam-macam. Nabi Isa datang ke ke sinagog besar itu lalu dijungkir balikkan itu warung-warungnya orang-orang yang jualan di sekitar situ ya. Karena dia merasa ini orang mengotori rumah Allah ya. Nah, ini mungkin ini merujuk kepada peristiwa itu. Jadi aku sudah menjungkir balikkan dunia. Falatun naisyu.
maka jangan membangkitkan kalian kepada dunia ba'di setelahku. Fa inna min khubthid dunya, karena sesungguhnya salah satu kekotoran dunia, kekejian dunia, an'usiyallahu fiha, yaitu dimaksiati, dibangkang Allah fiha karena dunia itu. Gara-gara dunia ini Allah dibangkang, dimaksiati. Orang-orang sibuk dagang, lupa kepada rumah Allah, bait Allah di Yerusalem. Wa inna min khubthid dunya, dan salah satu kejahatan, kekotoran dunia, annal akhirata, sesungguhnya akhirat, kehidupan kelak, la tudraku, tidak bisa dicapai akhirat itu illa bitarkia, kecuali dengan meninggalkan dunia. Ala, ingatlah, fa'buru, maka lewatilah, ya, lintasilah dunia, maksudnya tinggalkan. Wala ta'muru, dan jangan meramaikan kalian kepada dunia. Wa'alamu, dan ketahuilah kalian, anna asla kulli khati'atin, sesungguhnya asal, pokok, akar dari segala kekeliruan, kesalahan, kejahatan, itu hubbud dunia, adalah mencintai dunia. Wa rubba syahwatin, dan banyak syahwat atau hasrat, keinginan menumpuk-numpuk dunia, aurasat, yang menimbulkan syahwat ini, ahlaha, terhadap orang yang punya syahwat dunia ini, menimbulkan apa? Khuznan tawilan, kesedihan yang panjang. Makanya dalam awal kitab ini, kitab Dzammid Dunya, kan disebutkan nabi-nabi yang diutus Allah itu, pesan utamanya selain mengajarkan tauhid, ya, monoteisme, itu ya ini ajaran moralnya, ya, atau ajaran etika sosialnya itu adalah jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, karena dunia itu kalau disikapi dengan keliru bisa menjadi sumber segala musibah, ya, kesalahan. Ini banyak sekali kutipan dari Nabi Isa ini. Waqala, dan berkata Nabi Isa lagi alaihi salam, aidan juga, batahtu lakumud dunya wa jalastum ala zahriha. Batahtu, menggelar aku, lakum, bagi kalian, ad-dunya, dunia. Lihat ini dunia, maksudnya begitu. Wa jalastum, dan duduk kalian, ala zahriha, di atas punggungnya dunia. Kamu sekarang lihat dunia ini. Fala yunazi'um, maka jangan mendesak, kum, kepada kalian, fiha, dalam urusan dunia ini, illal muluku, fala yunazi'um, maka tidak mendesak, artinya berebut, ya, kum, dengan kalian, fiha, di dalam dunia ini, illal muluku, kecuali raja-raja, wan nisa'u, dan perempuan-perempuan. Ini lo lihat dunia ini. Dunia ini, ya, sampean ini akan dunia ini, karena jenengan tahu kan Nabi Isa ini hidup di zaman Romawi. Jadi kota atau tanah Palestina ketika itu dikuasai Romawi. Nah, tingkah laku raja-raja zaman dulu itu kan gitu kan, sering ya sewenang-wenang, ya, merampas tanah rakyat sewenang-wenang, ya. Jadi hak milik itu nggak dihormati. Ya itulah kelakuan raja-raja, orang-orang pembesar pada zaman dulu, ya begitu zalim, ya. Nah, lihat kalian ini, di dunia ini lo lihat ini, ya. Sampean itu kalau kepengin dunia, nanti lawan kalian itu adalah raja-raja yang suka merampas hak milik rakyat itu, wan nisa'u, dan perempuan-perempuan. Fa'amal muluku, adapun raja-raja, kenapa raja-raja jadi saingan kalian? Fala tunazi'uhum, maka jangan bersaing kalian hum, terhadap raja-raja ini, ad-dunya, kepada dunia. Fa innahum, karena sesungguhnya para raja-raja ini, lan ya'ridu, tidak akan mengganggu mereka ini, lakum, kepada kalian, ma taraktumuhum, selama membiarkan kalian hum, kepada raja-raja ini, wa dunya, dan dunia. Kalau sampai biarkan raja-raja ini, sampai nggak mengurusi hak milik mereka, nggak mengurusi dunia, mereka nggak akan mengganggu kalian.
Begitu sampean punya pamrih duniawi, sampean akan bersaing dengan mereka dan pasti kalah sampean. Wong melawan raja kok, kelas atas pasti kalah. Nah, kalau perempuan bagaimana? Wa amman nisa'u, anda pun perempuan-perempuan. Fattaquhunna. Maka artinya perempuan itu juga bentuk dari dunia itu sendiri. Fattaquhunna, maka waspadalah terhadap perempuan-perempuan ini bisaumi dengan cara puasa, wassolati dan sholat. Ya ini kalau hal seperti ini dibaca dalam perspektif gender sekarang ya mungkin agak lain apa ya kesannya ya. Ya tapi ini kita kan mengutip ucapan Nabi Isa pada zaman itu ya. Ya jadi jangan apa namanya memakai standar sekarang untuk menilai sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya memang pada masa lampau perempuan itu dilihat dengan penuh kecurigaan memang sumber fitnah ini itu segala macam ya. Ya itulah pandangan pada zaman itu ya. Dalam Kristen juga begitu, dalam Islam juga begitu ya. Dan mungkin secara faktual ya begitulah keadaan sosial pada zaman itu memang demikian ya. Waqala, dan berkata lagi Nabi Isa alaihi salam aidan juga, ad-dunya talibatun wa matlubatun. Dunia itu talibatun mengejar, wa matlubatun dan dikejar. Dunia itu ya mengejar dan dikejar. Fatalibul akhirati, orang yang mengejar akhirat, tatlubu akan mengejar kepada orang yang mengejar akhirat itu, dunia. Kalau sampai mengejar kehidupan akhirat, jangan dikejar dunia. Dunia malah marani mendatangi sampean. Hatta yastakmila, sehingga akan mendapatkan kesempurnaan, menyempurnakan orang yang mencari akhirat itu. Fiha dalam dunia ini rizqahu, rizkinya atau penghidupannya talibul akhirat. Kalau jenengan mengejar akhirat, jenengan malah justru dikejar dunia. Tidak usah khawatir terhadap rezeki kalian. Ini kata-kata seperti ini ya, nggak bisa dibuktikan kecuali oleh orang-orang yang memang mengalami sendiri. Dan banyak contoh-contoh orang yang mengalami hal seperti ini. Jadi hikmah-hikmah seperti ini tidak bisa, karena kan masa iya sih kita tidak ngurus dunia kok malah dunia mengejar kita. Ya jangan praktekkan sendiri aja. Ya. Tetapi ya jangan harus punya tekad dan kepercayaan iman yang betul ya. Dan itu contohnya sudah banyak banget. Sudah banyak banget. Ya saya sendiri juga dalam tingkatan yang rendah sekali ya kadang-kadang mengalami hal ini ya. Mengalami hal ini. Wa talibud dunya, sementara ya orang yang mengejar dunia tatlubu akan mengejar kepada orang ini al-akhiratu akhirat. Orang yang mengejar dunia akan dikejar akhirat. Akhirnya apa? Mati. Dikejar akhirat mati. Hatta yajia, sehingga datanglah al-mautu, mati kepada orang itu, fayakhudha, maka akan memegang kematian ini kepada orang tersebut biunuki, dengan lehernya orang itu. Artinya dipegang di leher, artinya di kayak penjahat yang dipegang polisi itu. Nah, sekarang saatnya mati kamu. Selama ini kau ngurus dunia. Balik ke akhirat. Wa qala, dan berkata Musa ibnu Yasarin. Musa ibn Yasar ini seorang tabi'in. Dia ini adalah pamannya Muhammad ibn Ishaq. Ya. Ibnu Ishaq yang terkenal, yang nulis sirah pertama, sirah Kanjeng Nabi itu as-sirah itu Ibnu Ishaq yang terkenal itu ya. Nah dia ini pamannya Ishaq ya, Muhammad bin Ishaq. Wa qala, dan berkata Musa bin Yasarin, Musa ibn Yasar. Apa kata Musa? Qala, berkata an-Nabi, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Kanjeng Nabi bunyinya begini, Innallah, sesungguhnya Allah Jalla Thana'uhu, lam yakhluk, tidak menciptakan Allah ini khalqan makhluk, abghadha, yang lebih dibenci,
ilaihi kepada Allah minat dunia daripada dunia. Meskipun Allah menciptakan dunia, tapi Allah nggak suka dengan dunia ini. Wa innau dan sesungguhnya Allah munzu khalaqa sejak menciptakan Allah kepada dunia, lam yanzur tidak pernah melihat Allah ilaiha kepada dunia. Kan ada kan orang menciptakan sesuatu tapi sebetulnya nggak suka dengan ciptaannya. Saya sering alami itu. Saya nulis artikel ya. Ya karena dipaksa harus nyetor artikel ke koran karena sudah janjian harus nulis ya. Ya saya tulis ya. Tapi saya nggak puas, saya nggak tahu ini ya. Saya nggak terlalu suka dengan artikel ini. Ya diterbitkan. Begitu terbit saya lihat artikel itu saya nggak mau baca, pura-pura nggak tahu. Saya pura-pura nggak tahu itu. Nah, itu juga gitu. Jadi Allah ini menciptakan dunia tapi ya karena ada hikmah sendiri untuk menciptakan dunia. Ini bukan berarti nggak ada hikmahnya ya. Setiap tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Cuma Allah ini itu nggak suka dengan dunia ini. Jadi analoginya itu kayak seorang seniman atau seorang penulis, seorang penyair nulis puisi tapi gagal. Ya puisinya bagi orang lain sih kelihatan indah tapi dia sendiri nggak puas itu. Dia begitu lihat puisinya itu nggak mau denger itu, nggak mau baca, malu gitu. Atau juga misalnya ceramah ya, saya juga sering ceramah gitu. Saya merasa nggak puas dengan ceramah itu. Ketika saya melihat ceramah saya itu di YouTube itu saya nggak pura-pura nggak mau dengar, udah lewati saja lah. Karena saya nggak puas dengan apa yang saya ceramahkan itu. Jadi begitulah kira-kira analoginya. Allah menciptakan dunia tapi nggak mau lihat dunia itu ya. Ya karena ya dunia ini dibenci oleh Allah itu. Sama dengan seorang penulis yang membenci tulisannya sendiri. Meskipun tulisan itu bagi orang lain dianggap keren itu ya. Wa ruwiya anna Sulaimana wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.